Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi edisi briefing pagi ya. Dan ini mungkin sudah briefing pagi yang ketiga. Dan kali ini saya ingin mengangkat tema, apakah Pilpres bisa satu putaran? Nah, ini nih yang karena seminggu terakhir sudah bermunculan hasil-hasil survei dan trennya kita bisa baca bersama. Jadi banyak orang yang bilang bahwa kalau tiga pasangan itu akan sulit untuk satu putaran. Sebenarnya secara teori benar, ya. Secara teori benar karena kalau probabilitasnya ya kalau kekuatannya merata ya berarti kan sekitar 30-an%. Ya kan? Kalau 30-an persen kan berarti harus dua putaran, ya. Karena kita menganut sistem absolute majority. Sistem absolute majority ini yang jadi presiden tuh harus 50% plus 1, makanya ada second round, ada putaran kedua, dan ini dianut oleh banyak negara, ya, terutama yang multipartai, yang calon presidennya bisa lebih dari dua. Kalau calon presidennya dua, ya pasti langsung satu putaran. Tapi kalau secara faktual, kita juga pernah mengalami tahun 2009, itu calon presiden lebih dari dua, dan Pak SBY bisa menang satu putaran dengan angka yang sangat telak, ya. Jadi gitu. Secara teori memang berat untuk satu putaran kalau ada tiga calon, apalagi 4 calon misalnya. Tapi secara faktual kita pernah mengalami bahwa lebih dari 2 calon itu bisa satu putaran. Nah, sekarang coba kita lihat hasil survei yang cukup banyak dirilis sampai hari Minggu kemarin. Jadi dari sekian banyak hasil survei yang dirilis terbaru, sebenarnya kami juga punya hasil survei, tapi kan data Shares Network tidak dipublikasikan. Ada mungkin dua pollster yang berbeda angkanya, ya. Ada dua pollster yang berbeda angkanya, Ipsos dan Carta Politika. Tapi itu oke lah. Mungkin mereka ada sesuatu sehingga menyebabkan ada kendala-kendala teknis sehingga menyebabkan hasilnya berbeda dengan hasil pollster lainnya. Tapi sementara pollster lain, misalnya SMRC, yang walaupun datanya itu dibantah dikeluarkan oleh mereka, tapi saya yakin 100% data itu benar, ya. Ada survei dari Patra Data, ada survei dari Indobarometer, ada survei dari Poltreking, ada survei dari Indikator Politik Indonesia, itu kira-kira menunjukkan tren yang sama. Indobarometer agak berbeda ya, tapi itu karena unidentified voters-nya agak besar. Kita ambil aja kalau begini. Ya, kalau orang awam itu sebaiknya, kalau saran saya gini, idealnya hasil survei itu statusnya muttafaqun alaihi. Jadi kalau dalam bahasa agama itu harusnya semuanya bermufakat nih. Ininya sama gitu hasilnya karena metodologinya sama, kemudian populasinya juga yang disurvei sama. Harusnya hasilnya sama. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda seperti ini, kita berpegang kepada yang mayoritas saja. Ya, yang mayoritas pollster itu hasilnya seperti apa? Nah, kalau dalam bahasa agama ini namanya jumhurul surveyor. Ya, gitu ya. Jadi sebagian besar pollster yang teruji kredibilitasnya, karena ini juga merupakan bagian dari anggota Persepi, anggota Asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, memperlihatkan bahwa tren Prabowo Gibran itu naik tajam. Ya, tren Ganjar itu mengalami penurunan yang cukup tajam, Anies kira-kira stagnan. Ada di satu pollster yang Anies agak bertambah sekitar 2%, tapi buat saya itu masih dalam margin of error. Nah, kalau kita mau jujur, hari ini memang belum bisa angkanya dibilang ini bakal satu putaran. Bahkan angkanya SMRC dan Populi Center juga, ada SMRC kan 45. Populi Center 43. Ini belum bisa satu putaran. Pasti ini belum bisa satu putaran. Karena butuh 50% plus 1 untuk bisa satu putaran. Tapi tren ke arah sana itu terbuka. Tren ke arah sana itu terbuka. Apalagi kalau kita menyandarkan analisa pada dua hal yang sederhana. Dua hal yang sederhana itu begini. Pak Prabowo itu punya pendukung sendiri. Pendukung strong voters-nya dia punya. Ya, dia punya pendukung kuat yang berapa kali pemilu pun dia akan tetap ikut Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mau pakai jurus kungfu, jurus silat gitu, jurus nasionalisme, jurus agama,
pendukung yang ini akan tetap ikut Pak Prabowo. Itu jumlahnya sekitar 25%, ya, sekitar 25%. Nah, Pak Jokowi itu juga punya pendukung. Makanya kan saya bilang ini koalisi Prabowo Jokowi kan. Gitu. Pak Jokowi juga punya pendukung yang loyal. Nah, pendukung loyal Pak Jokowi ini dari 55% suara Pak Jokowi tahun 2019, itu dari berbagai survei kita menemukan 30-35% itu pendukung setia Pak Jokowi yang akan mengarahkan pilihannya sesuai dengan arah telunjuk Pak Jokowi. Gitu. Jadi, nah, ini yang kita lihat sekarang ini sedang terjadi, migrasi pendukung Pak Jokowi dari memilih Ganjar ke memilih Pak Prabowo. Makanya dalam berbagai polster kita melihat lonjakan dukungan terhadap Prabowo Gibran walaupun belum mencukupi untuk sampai satu putaran. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa membaca data, kita akan melihat bahwa tren ini akan terus naik. Tren ini akan terus naik apalagi kalau sampai terjadi memang difitnah terus gitu kan. Disudutkan terus-menerus, maka pembelahannya di masyarakat, pembelahan itu bukan pembelahan sosial ya, pembelahan pemilih itu akan semakin terlihat. Mana yang akan jadi pemilih PDIP, mana yang akan menjadi pendukung Pak Jokowi. Karena kalau sudah berpisah jalan seperti ini ya memang pemilihnya akan terbagi dua juga. Pendukung Pak Jokowi akan bersama Pak Jokowi dengan memilih Prabowo Gibran, pendukung PDIP akan memilih Mas Ganjar. Makanya saya berteori di ujungnya nanti ketika bulan Februari tahun 2024 suara Mas Ganjar itu akan mendekati suara PDIP. Jadi kalau suara PDIP sekitar 20-22%, ya segitu juga suaranya Mas Ganjar. Karena mengkristal sekali, militan, radikal, ya, tapi ya sulit berkembang. Orang-orang yang tadinya mendukung Mas Ganjar dengan asumsi bahwa Pak Jokowi merupakan juga pendukung Mas Ganjar itu pelan-pelan sekarang sudah mulai migrasi. Dan coba kita lihat nanti akhir November atau awal Desember bagaimana hasil surveinya. Itu sudah akan bisa memperlihatkan tuh mana yang akan menanjak naik dan mana yang akan turun dan mana yang akan stagnan. Bagi para pendukung Prabowo Gibran, kalau Anda ingin memastikan Prabowo Gibran menang satu putaran, ya kita nggak bisa duduk tenang, belum bisa. Kita nggak bisa santai-santai, belum bisa. Ya, jadi kita juga harus bekerja. Bekerja itu nggak usah memikirkan Indonesia yang besar ini. Terlalu besar Indonesia harus kita pikirkan. Nggak usah juga mikirkan satu provinsi, terlalu besar juga provinsi itu harus dipikirkan. Bahkan nggak usah mikir satu desa. Terlalu besar juga satu desa itu untuk dipikirkan. Pikirkan saja lingkungan Anda. Ya, pikirkan aja lingkungan Anda sudah memilih jadi pendukung Prabowo Gibran apa belum. Kalau Anda mau bekerja di level 1 RT, maka pastikan aja kalau misalnya satu RT 80 KK, pastikan aja minimal 50 KK itu pendukung Prabowo Gibran. Atau yang paling sederhana, kita bicara sebagai satu individu aja. Kalau misalnya begini, kalau buat saya, hitung-hitungan ini sudah saya pakai dari semenjak beberapa pemilu yang lalu untuk mengukur keyakinan pemilih individual, pemilih yang tidak tergabung di organisasi, untuk merasakan apakah calon mereka akan menang atau tidak. Jadi caranya sederhana. Coba Anda list 20 orang yang paling dekat dengan Anda. List namanya, 20 orang yang paling dekat dengan Anda. Kalau Anda bisa menemukan, Anda bisa memastikan bahwa lebih dari 10 orang itu memilih Prabowo Gibran, maka Anda lumayan tenang. Jadi Anda akan bisa merasakan bahwa Prabowo Gibran akan menang, minimal di tempat Anda. Ya. Tapi kalau setelah Anda list dari 20 nama orang yang terdekat dengan Anda, yang ada di top of mind Anda, itu kurang dari 10 yang sudah pasti memilih Prabowo Gibran, berarti Anda harus kerja keras. Ya, kalau kurang 3, Anda yakinkan 3 orang lagi. Kalau kurang 4, Anda yakinkan 4 orang lagi. Kalau kurang 5, Anda yakinkan 5 orang lagi. Untuk memastikan bahwa lebih dari 10 orang dari 20 orang terdekat Anda sudah memilih Prabowo Gibran. Nah, kalau ini jadi gerakan yang massal, gerakan yang dilakukan oleh seluruh pendukung Prabowo Gibran, maka menurut saya menang satu putaran itu bukan isapan jempol. Arah-arahnya sudah ada ke sana, tapi kan kita masih perlu kerja keras. Nah, kerja keras itu kerja keras seperti apa? Ini yang saya sebutkan. Kalau kerja kerasnya kita mikirin satu negara terlalu besar, satu provinsi terlalu besar. Ya, memikirkan satu kelurahan aja masih terlalu besar buat kita nih, pemilih pendukung-pendukung individual ini. Nah, yang paling gampang adalah Anda bikin list. Tulis, catat di kertas 20 orang paling dekat dengan Anda, kemudian Anda pastikan afiliasi politiknya. Anda pastikan dukungan politiknya.
Kalau sudah lebih dari 10, Anda tambah lagi jadi 15, nggak apa-apa. Atau 20-20-nya Anda pastikan memilih Prabowo Gibran, lebih bagus lagi. Tapi kalau masih kurang dari 10, kita perlu cemas. Ya, minimal di tempat Anda, minimal di circle Anda, di kalangan orang-orang terdekat Anda, Prabowo Gibran belum menang. Nah, kalau ini dikerjakan oleh 25% strong votersnya Prabowo, itu kan artinya 50 juta orang ya. Ya, nanti kan tentu himpunannya tidak terpisah sama sekali, bukan mutually eksklusif. Himpunannya pasti banyak irisan. Tapi kalau ini dikerjakan oleh seluruh strong votersnya Prabowo, saya rasa menang satu putaran itu bukan isapan jempol. Itu saja. Ya, selamat bekerja ya. Selamat melakukan identifikasi dari 20 orang terdekat Anda, kira-kira sudah berapa yang jadi pendukung Prabowo. Dan pastikan juga mereka datang ke TPS. Karena jadi pendukung saja itu cuman harapan aja, maksudnya cuman hayalan kita aja kalau cuma jadi pendukung. Tapi dia akan jadi kenyataan kalau yang menyatakan dukungan itu datang ke TPS. Karena kalau dia tidak datang ke TPS, dukungannya nggak ada artinya. Suaranya dia tidak ada gunanya buat kemenangan Prabowo Gibran. Itu saja ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.